Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1 dan 2. Kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Perhatikan di layar. Di layar kalian bisa melihat ada beberapa burung. Burung apa namanya? Ya, benar sekali, burung cendrawasih atau burung yang mendapat julukan burung surga. Anak-anak, setelah kita melihat gambar burung cendrawasih yang ada di layar tadi, kita bisa menyusun beberapa pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang dapat kita peroleh? Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita susun dari gambar. Contohnya, ada berapa jenis burung cendrawasih? Kemudian, apakah burung cendrawasih memiliki banyak warna? Apa makanan burung cendrawasih? Di mana habitat burung cendrawasih? Apakah semua orang menyukai keindahan burung cendrawasih? Dan bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang dapat kita susun berdasarkan gambar. Anak-anak, burung cendrawasih itu mendapat julukan burung surga karena keindahan bulunya. Karena keindahannya, burung cendrawasih ini menjadi maskot di Papua. Burung cendrawasih yang menjadi maskot di Papua adalah jenis burung cendrawasih mati kawat. Di Papua, bulu burung cendrawasih biasanya digunakan untuk pelengkap pakaian adat. Burung cendrawasih ini terdapat beberapa jenis ya. Nah, jenis yang membedakannya itu adalah dari warna bulunya. Jadi, warna bulu yang mencolok pada burung cendrawasih ini digunakan untuk penanda dari jenis-jenis mereka. Nah, burung cendrawasih ini karena keindahan bulunya sering diburu oleh manusia dan digunakan untuk hiasan. Nah, karena banyaknya manusia yang sering memburu burung cendrawasih, maka burung cendrawasih ini menjadi semakin langka sekarang ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat ya. Seperti apa sih keindahan bulunya sehingga manusia itu begitu tertarik dengan keindahannya dan selalu memburunya. Kita lihat ya beberapa jenis dari burung cendrawasih. Nah, di sini ada beberapa jenis dari burung cendrawasih. Apa saja itu? Yang pertama adalah cendrawasih kuning kecil. Kemudian berikutnya adalah cendrawasih botak. Selanjutnya adalah cendrawasih raja, dan kemudian ada juga cendrawasih merah, kemudian ada cendrawasih toa, dan yang terakhir ini adalah burung cendrawasih yang merupakan maskot dari Papua, yaitu cendrawasih mati kawat. Sangat indah bukan? Burung cendrawasih itu menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua. Dan karena jumlahnya yang semakin lama semakin menipis, maka burung cendrawasih ini sekarang sudah dilestarikan dan dilindungi ya. Selain itu, burung cendrawasih merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Papua dan memiliki peran penting dalam adat budaya suku-suku di Papua. Anak-anak, keberadaan burung cendrawasih itu semakin terancam karena adanya perburuan liar yang memanfaatkan keindahan bulu dari burung cendrawasih. Jadi biasanya bulu ini akan diperjualbelikan. Nah, ini membuat burung cendrawasih ini semakin terancam punah. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian dari burung cendrawasih ini? Kita pelajari sama-sama ya. Yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih adalah melestarikan habitat dari burung cendrawasih. Kemudian, menindak pelaku perburuan dari burung cendrawasih.
Karena burung cendrawasih ini sekarang merupakan satwa yang dilindungi, maka tidak boleh diburu. Kemudian yang ketiga, melakukan penangkaran dari burung cendrawasih. Nah, itu tadi adalah contoh cara menjaga kelestarian dari burung cendrawasih ya. Nah, anak-anak, selain cara menjaga kelestarian dari burung cendrawasih itu tadi, agar burung cendrawasih ini kelestariannya tetap terjaga, itu diperlukan juga kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan seseorang saja. Jadi kita harus sama-sama melindungi dan melestarikannya ya. Anak-anak, selain burung cendrawasih masih banyak hewan lain ya yang harus kita lestarikan. Di sekitar kita ada juga hewan yang menarik perhatian kita dan sangat colorful ya. Apa itu? Kupu-kupu. Siapa di antara kalian yang suka melihat kupu-kupu? Kupu-kupu ini termasuk jenis serangga loh. Seperti apa sih daur hidup dari kupu-kupu? Kita pelajari sama-sama yuk. Daur hidup dari kupu-kupu. Untuk berkembang biak, kupu-kupu dewasa biasanya bertelur. Nah, telur ini akan menetas menjadi ulat atau yang disebut dengan larva. Kemudian dalam perjalanannya, larva ini berubah menjadi kepompong. Setelah membutuhkan waktu beberapa hari, kepompong itu akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu tadi adalah daur hidup dari kupu-kupu. Jadi daur hidup kupu-kupu itu dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, kemudian baru menjadi kupu-kupu dewasa. Siapa di antara kalian yang pernah melihat daur hidup kupu-kupu? Kalau belum dan kalian ingin menyaksikan, coba carilah kepompong. Kemudian simpan kepompongmu itu dalam toples yang diberi udara ya. Nanti kalian lihat kapan kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Karena keindahan dari sayap kupu-kupu ini, banyak juga penggemar dari kupu-kupu yang menginginkannya untuk diawetkan. Warna sayapnya yang sangat indah ini menarik perhatian banyak orang. Biasanya mereka mengawetkan kupu-kupu ini dan menjadikannya hiasan. Nah, jika kupu-kupu ini terus diburu oleh manusia, maka ini dapat menyebabkan kupu-kupu jenis tertentu akan menjadi langka dan bisa jadi punah, dan bisa jadi generasi yang akan mendatang tidak pernah melihatnya lagi. Nah, tahukah kamu manfaat kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu bermanfaat untuk membantu penyerbukan pada tanaman loh, seperti serangga yang lain. Ingat, tadi kupu-kupu ini termasuk jenis serangga yang membantu penyerbukan dari bunga. Nah, untuk menghindari kepunahan dari kupu-kupu ini, bagaimana sih cara melestarikan kupu-kupu? Cara melestarikan kupu-kupu diantaranya, kita tidak menangkap kupu-kupu sembarangan. Kita juga tidak boleh mengganggu daur hidup kupu-kupu. Kemudian, kita tidak merusak habitat kupu-kupu atau tempat hidup dari kupu-kupu. Dan kita bisa membuat penangkaran dari kupu-kupu. Itu adalah beberapa cara melestarikan kupu-kupu agar generasi mendatang tetap bisa melihatnya. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk melestarikan hewan adalah dengan kita menangkarnya atau memeliharanya. Nah, adakah di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Tentu ada ya. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Ayo kita pelajari sama-sama. Kita bisa memelihara hewan yang kita suka. Ketika kita bisa memelihara hewan, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Nah, apa sih sebenarnya hak dan kewajiban kita ketika kita memelihara hewan peliharaan? Kita pelajari sama-sama ya. Kewajiban kita ketika memelihara hewan diantaranya, kita harus memberi makan hewan peliharaan kita. Kemudian kita juga harus rajin membersihkan kandang dari hewan peliharaan kita.
dan menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita. Kemudian apabila hewan peliharaan kita itu sakit, kita juga harus mengobati. Kalau perlu kita bawa ke dokter hewan. Nah, itu tadi adalah beberapa kewajiban ketika kita memelihara hewan ya. Nah, sekarang apa sih hak kita ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dalam memelihara hewan? Hak kita ketika memelihara hewan. Yang pertama, kita boleh memberi nama hewan peliharaan kita. Kemudian kita juga boleh bermain dengan hewan peliharaan kita. Nah, kita juga bisa memakan hewan peliharaan tertentu loh. Hewan peliharaan apa yang bisa kita makan? Misalkan ayam, bebek, ikan, sapi, domba, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian selain bisa kita makan, hewan peliharaan itu bisa juga kita jual. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak kita dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak kita dalam memelihara hewan. Anak-anak, setelah kita melakukan kewajiban, tentu saja itu akan memberi dampak bagi hewan dan bagi lingkungannya. Nah, apa saja sih dampaknya ketika kita sudah melakukan kewajiban tersebut? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, ketika kita sudah memberi makan pada hewan peliharaan, maka dampak yang terjadi pada hewan tersebut, hewan tadi akan menjadi gemuk dan sehat karena telah kita beri makan. Kemudian dampak terhadap lingkungan, hewan peliharaan tersebut tidak akan mencuri makanan lain dari rumah tetangga kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah menjaga kebersihan hewan peliharaan? Dampaknya apa bagi hewan? Bagi hewan peliharaan akan menjadi lebih bersih dan tentu saja tidak bau. Kemudian bagi lingkungannya akan menjadi bersih dari kotoran dan bau dari hewan peliharaan kita tersebut. Selanjutnya, ketika kita sudah rajin membersihkan kandang hewan peliharaan kita, maka hewan peliharaan tersebut akan nyaman tinggal di kandang itu. Dan dampaknya bagi lingkungan kita adalah orang lain tidak akan terganggu oleh bau kandang hewan peliharaan. Nah, yang terakhir, ketika hewan peliharaan itu sakit, tadi kewajiban kita adalah mengobatinya atau kalau perlu kita akan membawanya ke dokter hewan ya. Nah, apa sih dampaknya ketika kita sudah melakukan itu semua? Dampaknya bagi hewan tentu saja hewan peliharaan kita akan cepat sembuh dari sakitnya. Kemudian, penyakit itu tidak menular ke hewan peliharaan orang lain. Dan juga kadang kan ada hewan peliharaan yang bisa penyakitnya itu menular ke manusia. Jadi tidak merugikan orang-orang atau hewan-hewan di sekitar kita ya. Nah, itu tadi adalah dampak bagi hewan dan dampak bagi lingkungan di sekitar kita ketika kita sudah melakukan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Anak-anak, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Kita lihat sama-sama ya. Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, yaitu kewajiban memberi makan kepada hewan peliharaan, maka yang terjadi dampak pada hewan tersebut, hewan peliharaan tersebut akan menjadi kurus dan sakit. Kemudian bagi lingkungan di sekitar kita, hewan peliharaan tersebut bisa mencuri makanan dari rumah tetangga kita. Sekarang apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita? Dampaknya bagi hewan kita apa? Ya, hewan peliharaan akan menjadi kotor dan bau. Kemudian lingkungannya juga menjadi kotor oleh kotoran hewan dan bau yang kurang sedap dari hewan peliharaan tersebut. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita tidak membersihkan kandang dari hewan peliharaan kita? Dampak bagi hewan kalau kita tidak membersihkan kandang hewan peliharaan kita adalah hewan peliharaan itu jadi tidak nyaman tinggal di dalam kandang. Kemudian orang lain juga akan terganggu oleh bau kandang dan bau hewan dari peliharaan kita. Jadi mengganggu lingkungan sekitar. Nah, sekarang bagaimana kalau hewan peliharaan itu sakit dan kita tidak mengobatinya atau tidak mengantarkannya ke dokter hewan? Maka dampak yang terjadi bagi hewan adalah hewan peliharaan tersebut akan menjadi sakit dalam waktu yang lama dan bahkan bisa menjadi mati.
Kemudian dampaknya bagi lingkungan, penyakit itu akan menular dari hewan ke hewan atau bisa juga menular ke manusia. Nah, untuk itu kita harus melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita ketika kita memelihara hewan peliharaan kita ya. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 soal. Yang pertama, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 3, buku paket ya, halaman 57. Yang seperti ini ya. Yang nomor 2, jelaskan daur hidup dari hewan peliharaanmu. Misalkan kamu memelihara ayam, seperti apa daur hidupnya? Kalau kamu mengalami kesulitan untuk mengetahui seperti apa sih daur hidup dari hewan peliharaanmu, bertanyalah atau berdiskusilah dengan keluargamu, bisa orang tuamu, bisa kakakmu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.